Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abil Laits As-Samarqandi, sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan orang fakir miskin dan juga kedudukan orang kaya apabila masuk surga atau masuk neraka. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muksiruna humul asfalun. Orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya nanti adalah orang-orang yang ada di posisi paling bawah. Illa man qala bil mali hakada wa hakada, kecuali orang yang berkata hartanya ini untuk anu dan untuk anu, arba marotin sebanyak 4 kali. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali, kata Nabi, orang kaya yang punya sifat seperti itu. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh Imam Abil Laits As-Samarqandi tentang masalah apa maksud daripada orang kaya atau orang yang banyak hartanya berada di posisi paling rendah ataupun paling bawah. Beliau mengatakan, yani idza kana al-ghaniyyu min ahlil jannah, apabila nanti orang kaya masuk surga, maka fahuwa asfalu darajatan minal fakir, derajatnya lebih rendah daripada orang fakir yang masuk surga. Artinya orang fakir dan orang miskin pasti lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang kaya apabila orang kaya masuk surganya bukan dari jalur kekayaannya, dari jalur kesolehan lainnya. Wa in kana min ahlin nar, dan apabila orang kaya tersebut termasuk ahli neraka, maka fahuwa fid darkil asfal minan nar, dia akan berada di dasar neraka, di neraka yang paling bawah. Illa man qala bil mali hakada wa hakada. Kemudian kata Nabi di hadis yang tadi, kecuali orang kaya tersebut mengatakan nih harta ini untuk anu, untuk anu. Nah, Imam Abil Laits kemudian mengatakan, artinya yatasaddaqu an yaminihi wa yasarihi, kecuali orang kaya yang menyedekahkan hartanya dari arah kanan, dari arah kiri, wa min khalfi, dari arah belakang, wa min baini yadayhi, dari arah depan. Artinya orang kaya yang seperti ini apabila masuk surga dari jalur kekayaannya, dari jalur sedekahnya, dia akan berada lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang fakir miskin di surganya Allah nanti. Dan wa qalilum mahum, kata Kangjeng Nabi, sedikit sekali orang kaya yang seperti itu. Artinya, yakni qallama yujadu mislu hadza fil agniya, sedikit sekali sifat tersebut ada pada orang kaya. Kenapa? Lianna syaitona, karena setan ini yuzayyinu amwalahum fid dunya, senantiasa menghiasi harta mereka di dunia, sehingga dia lupa harta itu adalah titipan, lalu mengakui si harta tersebut secara mutlak bahwasanya ini harta jerih payah saya, dan meletakkan harta tersebut di dalam hati. Ada yang membutuhkan dia tidak beri, kemudian ada jalan-jalan kebaikan yang itu bernilai pahala. Apabila dia bersedekah di situ, kemudian dia tidak mau bersedekah, akhirnya mati dalam keadaan meninggalkan hartanya. Hartanya tidak dia bawa ke dalam kubur. Dan orang tersebut banyak sekali terjadi dari zaman Kangjeng Nabi hingga zaman sekarang. Tapi ada segelintir daripada orang-orang kaya, bahasanya wa qalilum mahum, sedikit sekali, sekalipun sedikit tetap ada, yang kemudian hartanya menjadikan jalan untuk membukakan pintu surga. Dan apabila ada orang kaya yang punya sifat seperti ini, maka dia nanti berada di surganya di atas daripada orang fakir miskin. Jadi mudah-mudahan keterangan dari hadis Kangjeng Nabi ini menjadikan motivasi bagi kita selaku orang Islam, orang mukmin. Apabila ternyata Allah takdirkan kita tidak menjadi orang kaya, Allah takdirkan kita menjadi orang miskin, kita terus tetap semangat beribadah kepada Allah, tidak menjadikan kemiskinan dan kefakiran sebagai hambatan untuk beribadah kepada Allah. Karena tak apalah kita miskin di dunia, tapi yang penting kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Kenikmatan dunia itu diraih dengan susah payah dan nikmatnya tidak kekal. Sedangkan akhirat nanti nikmatnya kekal, tiada ada akhirnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.